Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xwero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu terupdate dari Adit Xwero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Xwero. Di konten Ramal Xwero kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin sudah saya buat tentang Haiko van der Vecken yang sedang rilis single terbaru ya, Bahagia Bersamamu. Wah, saya sudah mendengarkan ya, bahkan berkali-kali saya mendengarkan, karena di situ selain lagunya bagus, kemudian juga video klipnya ya, juga bagus karena mempersatukan ya antara Haiko dan juga Azov. Wah, ini pasti fansnya dari Haizov ya, Haiko dan Azov ini pasti nontonnya sambil senyum-senyum sambil melihat kemesraan dan kedekatan mereka ya. Semoga itu juga menjadi titik balik buat mereka di karir mereka supaya lebih bagus lagi, dan juga tentunya ya yang diharapkan teman-teman fans dari Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov adalah mereka segera dipersatukan ya, semoga saja, amin. Dan di video kali ini sebenarnya saya ingin meneruskan ya yang kemarin, adalah saya membuat sebelum launching video klip ataupun juga lagu dari Haiko yang berjudul Bahagia Bersamamu. Nah, di video kali ini sebenarnya saya agak ragu untuk membuat, meskipun di video yang lalu juga saya saat membuatnya sempat terpikir akan membuat part yang kedua, jadi sebelum dan sesudah video klipnya keluar. Dan ternyata ya banyak sekali respon positif dari teman-teman semua ya, saya ucapkan terima kasih, baik dari komentarnya, baik dari sarannya juga, yang minta supaya saya membacakan kira-kira setelah video klipnya launching ataupun rilis, kira-kira bagaimana nih karir dan juga kisah dari Haiko van der Vecken. Dan sebelum kita masuk di Ramal Xwero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xwero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, langsung saja kita mulai Ramal Xwero pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan suatu deck kartu tarot ya, akan saya acak terlebih dahulu ya. Bisa dibilang ini adalah part yang kedua karir dari Haiko van der Vecken setelah rilisnya single terbaru ya, yang berjudul Bahagia Bersamamu. Wah, lagunya menyentuh ya, karena bikin baper lihat kemesraan Haiko dan juga Azov, kemudian juga suaranya Haiko ternyata wah. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama ya, kita akan ambil 3 lembar kartu, dan mulai dari kartu yang pertama ini. Nah, ini dia kartu yang pertama ya. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang pria yang sedang melihat ke arah sana ya, ini, dan di belakangnya ini, di sekitarnya ada banyak tongkat. Di sini saya melihat untuk karir dari Haiko juga akan jelas ya. Di video yang lalu saya sempat mengatakan, bahkan saya membuat video itu sebelum adanya rilis album ataupun video Bahagia Bersamamu ya, saya sudah mengatakan kalau itu akan sukses, itu akan membuat karirnya naik. Dan di sini ya, naiknya karir seorang Haiko juga akan berimbas kepada hal yang lainnya. Bisa jadi ini adalah berkah ya, berkah dari karir dan juga kerja keras tim dari Haiko, kemudian juga Rangga Azov juga ya. Di sini terlihat ada seorang lelaki ya. Di sini juga saya melihat bahwa berkah dari lagu Bahagia Bersamamu ini juga berimbas kepada Azov juga ya. Jadi tidak hanya Haiko yang semakin naik, Azov pun juga akan naik. Meskipun di lagu tersebut Azov hanya sebagai bintang video klip ya, yang berpasangan dengan Haiko tentunya, itu juga akan membuat karir Azov itu semakin naik. Karena mungkin next ya, bisa saja ada permintaan dari teman-teman supaya mereka itu membuat lagu yang duet ya, berdua, itu pasti akan lebih naik lagi, karena saya yakin itu akan membuat
pasar dan juga membuat teman-teman yang mendengarkan karya dan juga lagu dari Haiko ini akan semakin tinggi lagi ekspektasinya, karena mereka bisa menyaksikan dua idolanya ya, pasangan ini yang sangat serasi, duet di lagu yang sama, kemudian juga menyanyi seperti sambil mencurahkan isi hatinya. Itu pastinya akan menjadi sebuah batu loncatan untuk karir dari mereka berdua, khususnya untuk Haiko van der Vecken, karena yang sering kita ketahui ya, Haiko ini adalah artis sinetron dan ternyata memiliki suara yang bagus. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan apabila Haiko ini besok misalkan jenuh di dunia seni peran ataupun di sinetron, mungkin dia akan mengisi dengan lagu-lagu dan juga karya-karya yang lainnya. Itu semua sebenarnya akan lebih terbuka, dan pastinya teman-teman dari fans ya pasti akan mendukung karya dari Haiko van der Vecken. Jadi saya rasa karir dari Haiko itu pasti akan semakin naik lagi. Next, kartu yang kedua. Kemudian kartu yang kedua. Ya, setelah tadi ada tongkat ya, di sini ada seseorang yang sedang diikat sambil matanya ditutup ya. Dan di sini saya melihat bahwa kalau misalkan Haiko ini mengeluarkan lagu lagi, sepertinya akan ada jeda waktu yang cukup agak lama ya. Jadi sepertinya ini hanya sebagai side project ya. Kalau misalkan diteruskan ya, tiba-tiba ini baru aja bikin lagu ataupun launching lagu, kemudian karena responnya bagus kemudian bikin lagi. Saya rasa Haiko ini bukan tipe seperti ini ya. Sepertinya Haiko akan lebih konsen kepada dunia sinetron ya, masih dalam dunia seni peran. Kalau misalkan nggak sinetron ya mungkin film, ataupun juga di dunia model kan Haiko juga sangat luar biasa. Jadi seperti yang saya katakan di video yang lalu, kalau misalkan Haiko ini saya melihat bahwa tipenya adalah orang yang ingin fokus pada satu tujuan, satu kesibukan terlebih dahulu. Jadi apabila kalau di pecah-pecah ya, kalau misalkan besok sedang ada proyek sinetron, Haiko sepertinya tidak akan terlalu memikirkan untuk membuat proyek dalam hal seni tarik suara ataupun menyanyi, itu sepertinya tidak. Dan di kartu yang kedua ini ya, saya melihat dia tidak ingin terbuai dengan apa yang saat ini dia lihat saat ini yang sedang dia dapat ya. Dan di sini seperti dia itu tidak ingin jumawa ya. Karakter dari seorang Haiko ini saya lihat adalah karakter yang rendah hati, dan juga misalkan banyak pujian nih ya, karena kemarin itu saya melihat sudah sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak viewernya ya yang menyaksikan atau mendengarkan video klip Bahagia Bersamamu ini ya. Kemarin itu baru 1 jam tayang itu sudah berapa puluh ribu yang menonton. Jadi itu pasti sebuah hasil yang cukup membanggakan, karena Haiko sendiri kan bukan artis yang berasal dari golongan penyanyi, dia itu adalah seorang artis sinetron. Kalau misalkan membuat lagu kemudian juga dirilis di YouTube, kemudian ada yang menonton sebanyak itu, pastinya itu menjadi sebuah catatan dan juga pencapaian sangat luar biasa. Akan tetapi sisi rendah hati dari Haiko ini tidak ingin terlalu jumawa ya, tidak ingin terlalu terbawa suasana, dan ingin tetap rendah hati ya, tidak terlalu kemudian melihat wah ini sudah sukses, ini sudah bagus, ini hasilnya bagus, tidak seperti itu ya. Jadi Haiko ini tetap ingin slow saja, santai-santai saja. Kalau misalkan respon dari penonton bagus, viewernya bagus, fansnya mendukung, anggap saja itu sebagai doa, akan tetapi bukan sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan. Mungkin kalau kita melihat itu sebuah kesuksesan yang luar biasa, tetapi dari Haiko sendiri saya melihat bahwa itu adalah tantangan dan juga seperti sebagai semangat supaya dia lebih baik lagi. Kemudian kartu yang terakhir ya, kartu yang ketiga.
ya. Kartu yang ketiga, Queen of Wands ya. Di sini terlihat ada seorang putri ataupun ratu duduk di singgasana sambil memegang tongkat. Jadi saya rasa karir dari Haiko setelah album ataupun single ini keluar ya, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sepertinya itu melebihi ekspektasi dari seorang Haiko van der Veggen. Di kartu yang kedua tadi saya mengatakan dia itu rendah hati ya, dia itu tidak ingin terlalu jumawa. Jadi mungkin ya karakter dari Haiko ini tidak terlalu mematok standarisasi yang terlalu tinggi terhadap lagunya. Jadi dia itu mungkin biasa-biasa saja ya. Kalau misalkan bagus ya mungkin itu juga berkat dukungan dari fans Haiko van der Veggen, dia merasa seperti itu. Dan di kartu yang ketiga ini seperti mengatakan bahwa Haiko ini sudah benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan. Ekspektasinya itu bahkan melebihi dari apa yang dia harapkan. Kalau misalkan kemarin dia merasa mungkin viewernya cuma segini ya, kalau misalkan udah segini udah bagus banget, ternyata viewernya segini. Jadi apabila ada yang bertanya, mungkin nggak sih Kak, kalau misalkan lagu dari Haiko ini bisa trending, bisa kemudian meledak, bisa kemudian banyak viewernya, banyak yang mendengarkannya, banyak yang menyukai, saya rasa itu sangat mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun yang kita tahu Haiko ini adalah seorang artis sinetron yang bagus, yang berbakat di Samudra Cinta. Kita semua sudah tahu ya bagaimana perannya, bagaimana karakternya yang bisa membawa kalian semua terhipnotis dan bisa baper dengan kisah cintanya dengan Rangga Asuh ya. Jadi sepertinya dunia tarik suara bukan dunia yang bisa membuat Haiko ini stuck, bukan, tapi Haiko pasti akan membuat ini sebagai tantangan ya. Tantangan lagi supaya dia lebih bagus lagi dalam dunia entertain Indonesia. Karena saya merasa Haiko ini bukan seorang yang gampang berpuas diri ya. Apabila dia mendapatkan kesuksesan di saat ini, dia tidak akan jumawa, tidak akan kemudian besar kepala, itu tidak, malah itu akan menjadi pemecut semangat supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan suguhan yang terbaik juga untuk para penggemarnya dan khususnya para penonton di seluruh Indonesia. Dan apabila kita persatukan ya, kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, di sini ada dua lambang yang keluar, yaitu tongkat ya. Dua tongkat di sini, ada dua kartu yang berlambang tongkat dan satu berlambang pedang ya. Jadi apabila saya menarik kesimpulan dari ketiga kartu ini, setelah video klip Bahagia Bersamamu ini keluar, ini sebagai tanda bahwa Haiko ini adalah bukan seniwati ya. Kalau misalkan cewek kan seniwati, kalau cowok kan seniman. Jadi bukan artis yang hanya sebatas ya cuman pemain sinetron ya, cuman model, enggak. Dia memiliki suara yang cukup bagus juga, dan juga hasilnya bisa kalian dengar sendiri ya. Karena yang namanya selera orang itu kan beda-beda. Kalau misalkan ada yang nggak suka lagu pop, itu bisa saja. Yang nggak suka lagu jazz tapi suka lagu pop, itu juga ada. Itu semua tergantung selera ya, tinggal cocok-cocokkan saja. Kalau misalkan saya pribadi ditanya itu lagunya bagus apa enggak, kalau menurut saya bagus ya, beatnya itu enak banget ya. Menikmati alunan musiknya juga sangat luar biasa, enak buat santai gitu ya. Dan saya rasa karir dari Haiko van der Veggen akan cukup panjang dan tidak menutup kemungkinan dia akan melebarkan sayapnya untuk mungkin mencoba bidang lain yang bisa jadi itu adalah passionnya yang mungkin belum dia keluarkan ya, bisa jadi seperti itu. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk Haiko ya, dan juga untuk Rangga Asuh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita ngomongin Haiko, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak ngomongin Asuh, karena sepertinya mereka sudah identik satu sama lain. Jadi kita doakan saja yang terbaik, baik dari karirnya, baik dari kisah cintanya, baik dari apapun itu, kita doakan saja. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk seorang Haiko van der Veggen yang bisa dia berikan kepada seluruh penggemarnya di Indonesia ya. Jadi
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan ingat ya, tonton juga video klip dari Heiko van der Vecken, karena sudah saya sertakan di kolom deskripsi, supaya kalian selalu bisa mendukung idola kalian. Selain mendoakan, kalian juga bisa mendukung dengan menyaksikan dan juga menikmati karya-karyanya. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.